Berawal dari film The Raid, Iko Uwais kini menjadi aktor Indonesia yang diperhitungkan di Hollywood. Iko Uwais debut sebagai aktor lewat film yang berjudul Merantau, 2009. Namun, hidupnya langsung berubah ketika Iko membintangi film keduanya yang berjudul The Raid, 2011. Sebelum dirilis di Indonesia, The Raid duluan dirilis pada Toronto International Film Festival. Di sanalah, The Raid mendapatkan sambutan luar biasa dan ditayangkan ke negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Kesuksesan The Raid di luar negeri berhasil membuat nama Iko dikenal luas oleh penonton internasional. The Raid juga yang berjasa membuka jalan untuk Iko masuk ke dalam industri perfilman Hollywood. 10 tahun setelah penampilannya di The Raid, Iko kini telah membintangi berbagai judul film Hollywood ternama. Nah, apa saja film Hollywood yang dibintangi oleh Iko Uwais? 1. Man of Tai Chi, 2013. 2 tahun setelah perilisan The Raid, Iko langsung mendapatkan film Hollywood pertamanya yang berjudul Man of Tai Chi. Menariknya, film ini ternyata disutradarai oleh salah satu aktor Hollywood ternama, yaitu Keanu Reeves. Man of Tai Chi berkisah tentang seorang ahli bela diri muda yang memasuki dunia pertempuran bawah tanah demi uang. Di film ini, Iko berperan sebagai seorang petarung dari Indonesia bernama Gilang Sanjaya. Iko menjalani adegan bertarung dengan aktor utama di film ini, yaitu Tiger Chen. Walau penampilannya nggak banyak di Man of Tai Chi, Iko mencuri perhatian dengan memamerkan kemampuan pencaksilatnya melawan Tiger. 2. Star Wars, The Force Awakens, 2015. Sebagian dari kalian pastinya setuju bahwa Star Wars merupakan salah satu waralaba film terbesar yang masih eksis hingga saat ini. Setelah tampil di Man of Tai Chi, Iko berhasil bikin geger Indonesia karena keterlibatannya di Star Wars, The Force Awakens. Iko tampil di film tersebut bersama dengan 2 aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Iko, Yayan, dan Cecep mendapatkan peran kecil di Star Wars, The Force Awakens dan tampil sangat singkat di film tersebut. Bahkan di adegan singkatnya, Iko hampir tidak memiliki dialog dan sama sekali tidak memperlihatkan kemampuan bela dirinya. 3. Beyond Skyline, 2017. Iko hanya mendapatkan peran kecil di Man of Tai Chi dan Star Wars, The Force Awakens. Sang aktor akhirnya tampil lebih banyak di film Hollywood ketiganya yang berjudul Beyond Skyline. Sebagai informasi, Beyond Skyline merupakan film debut Liam O'Donnell sebagai sutradara. Film ini ternyata merupakan sequelnya Skyline, 2010. Beyond Skyline merupakan film bergenre fiksi ilmiah. Namun, Iko cukup banyak menampilkan kemampuan bela dirinya melawan serangan alien di film ini. Iko berperan sebagai Sua, seorang pemimpin perlawanan manusia bawah tanah. Selain Iko, Beyond Skyline juga dibintangi oleh aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian. 4. Mel 22, 2018. Semakin kesini, Iko berhasil membuat Hollywood semakin tertuju kepada dirinya. 5 tahun setelah debut di Hollywood, Iko akhirnya mendapatkan peran villain utama di film Mel 22. Enggak tanggung-tanggung, Iko beradu akting dengan aktor Hollywood ternama, Mark Wahlberg, di film yang disutradarai oleh Peter Berg ini. Mel 22 berkisah tentang sekelompok anggota CIA yang ditugaskan mengawal aset yang diburu oleh pemerintah. Iko berperan sebagai Lee Nur, aset yang dikawal oleh kelompok CIA di film ini. Enggak hanya memamerkan kemampuan bela dirinya, Iko juga menampilkan kualitas aktingnya di Mel 22. Iko juga beberapa kali terlihat berbicara menggunakan bahasa Indonesia di film ini. 5. Triple Threat, 2019. Di film Hollywood debutnya, Iko beradu akting dengan aktor Tionghoa bernama Tiger Chen. 6 tahun setelah perilisan Man of Tai Chi, Iko kembali dipertemukan dengan Chen lewat film aksi yang berjudul Triple Threat. Kedua aktor laga tersebut juga dipertemukan dengan aktor laga ternama dari Thailand, yaitu Tony Jaa. Triple Threat berkisah tentang putri seorang miliarder yang menjadi sasaran sebuah sindikat kejahatan. Lalu, 3 tentara bayaran ditugaskan untuk melindungi anak miliarder tersebut dari anggota sindikat kejahatan. 6. Stuber, 2019. Setelah Mel 22, Iko kembali dipercayakan berperan menjadi villain utama di film garapan sutradara Michael Dawes yang berjudul Stuber. Film ini berkisah tentang seorang supir Uber bernama Stu menjemput seorang penumpang, yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang mengejar seorang pembunuh brutal. Di film ini,
Iko berperan sebagai Oka Tejo, seorang pengedar narkoba sekaligus pembunuh polisi. Dia beradu akting dengan deretan aktor Hollywood ternama, di antaranya Kumail Nanjiani, Dave Bautista, dan Karen Gillan. Sayangnya, jalan cerita yang kurang maksimal membuat Stuber kurang diterima dengan baik oleh kritikus. 7. Snake Eyes 2021. 8 tahun setelah perilisan Gijo, Retaliation, 2013 Paramount Pictures memutuskan mereboot seri film tersebut dengan merilis Snake Eyes. Seperti judulnya, film yang disutradarai oleh Robert Schwenke ini menceritakan kisah asal-usul karakter ikonis dari semesta Gijo, yaitu Snake Eyes. Di film ini, Iko berperan sebagai Heartmaster. Heartmaster sendiri merupakan karakter yang cukup penting di semesta Gijo. Dia diceritakan sebagai mentor untuk klan Arashikage sekaligus pamannya Tomi Arashikage atau yang lebih dikenal sebagai Storm Shadow. Buat kalian yang telah melihat trailer atau filmnya, Heartmaster juga terlihat memberikan pelatihan kepada Snake Eyes. Namun karena pandemi, Snake Eyes akhirnya gagal ditayangkan di bioskop Indonesia. 8. Fistful of Vengeance 2022. Siapa yang telah menonton serial Wu Assassins yang ditayangkan di Netflix? Iko Uwais membintangi serial tersebut bersama Lewis Tan, aktor yang berperan sebagai Cole yang di Mortal Kombat 2021. Menariknya, kisah dari Wu Assassins Season 1 dilanjutkan ke sebuah film yang diberi judul Fistful of Vengeance. Di Fistful of Vengeance, Iko dan Tan kembali memerankan karakter yang sama dari Wu Assassins, yaitu Kei Jin dan Lu Xinli. Film ini berkisah tentang Kei Jin, sang Wu Assassins, yang beraksi ke Bangkok bersama Lu Xinli dan Tommy Wah. Mereka pergi untuk balas dendam atas kematian teman mereka. Namun, pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah makhluk mitologi kuno yang punya kekuatan dahsyat. The Expendables 4. Penggemar film aksi pastinya enggak asing dengan seri film The Expendables, apalagi, seri film tersebut dibintangi oleh deretan aktor film aksi ternama. Kabar baiknya, Lion Gates kini sedang menggarap The Expendables 4. Lalu, Sylvester Stallone dan Jason Statham dipastikan bakal kembali. Enggak cukup mengejutkan, Iko kemudian diumumkan menjadi villain utama di The Expendables 4. Iko kini sedang disibukkan dengan proses syuting The Expendables 4. Yang menarik, aktor laga ternama sekelas Statham sampai membuat postingan khusus di akun Instagramnya yang berisi pujian untuk Iko. Statham dan Iko terlihat begitu menikmati kolaborasi mereka di film ini. Walau belum diumumkan tanggal pasti perilisannya, The Expendables 4 dipastikan bakal rilis pada 2022.